Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatipa, anggota kelompok 3 dari kelas S8G. Saya adalah perwakilan untuk menjelaskan mengenai akhir dari mata kuliah jaringan saraf tiruan. Kelompok kami mengambil tema dengan judul analisa produktivitas karyawan menggunakan metode backpropagation. Saya akan memperkenalkan untuk anggota kelompok 3, itu yang pertama ada Hilmeres Tukanjaya, kemudian Hatipa, dan Alfandi Rediansyah. Sesuai judulnya itu analisa produktivitas karyawan gitu ya, di mana produktivitas itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena itu berkaitan antara kinerja karyawan itu sendiri dengan hasil produk yang akan dihasilkan nanti oleh karyawan, yang dimana produktivitas itu adalah suatu ukuran dari kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan antara biaya dan sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi semakin baik produktivitas karyawannya itu sendiri, maka akan semakin bagus juga produk yang akan dihasilkan oleh suatu karyawan. Nah, dengan adanya hal tersebut, penilaian produktivitas sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Nah, jaringan saraf sendiri ini bisa melatih atau menganalisa penilaian produktivitas dari karyawan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa produktivitas karyawan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kemampuan, pengetahuan, kemudian sikap, perilaku, dan keahlian. Nah, nanti agar bisa dibaca oleh sistem jaringan saraf tiruan itu sendiri, kita memetakan kemampuan itu menjadi sebagai X1, kemudian pengetahuan sebagai X2, sikap sebagai X3, perilaku sebagai X4, dan keahlian sebagai X5. Nanti dari masing-masing variabel ini akan mendapatkan nilai-nilai yang akan diisi oleh karyawan itu sendiri. Nah, nanti untuk output atau keluarannya itu berupa nilai baik itu 1 dan keluaran yang kedua itu 0 atau buruk. Berikut adalah untuk posternya. Poster itu analisa produktivitas karyawan menggunakan metode backpropagation. Kemudian di sini ada juga tips kerja lebih produktif di dalam posternya dari poin 1 sampai poin ke-5. Berikutnya adalah untuk flowchartnya. Nah, nanti untuk flowchartnya ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan demo aplikasinya. Nah, saya singkat saja, itu seperti mulai, kemudian nanti masukkan inputnya, masukkan data output, tampilkan pelatihan, kemudian setelah itu import data, input output, dan nanti dia akan memproses sesuai dengan langkah-langkah dari metode backpropagation itu sendiri. Kemudian nanti terakhir akan diupdate. Nah, setelah itu setelah pengupdatean nanti akan dikeluarkan hasilnya. Jika hasilnya itu tidak sesuai dengan target atau keluarannya, maka nanti harus diulang lagi sampai menghasilkan suatu tampilan yang sesuai dengan outputnya. Setelah itu barulah kita selesai dan nanti kita akan lanjutkan dalam pengujiannya. Baik, di sini untuk aplikasinya sendiri kami menggunakan software MATLAB untuk pengimplementasian metode backpropagation-nya. Terlebih dahulu sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya memperlihatkan untuk data-data yang akan kita masukkan dan kita outputkan ke dalam sistem MATLAB-nya sendiri. Nah, pertama itu ada data latih dan data uji. Nah, data latih yang pertama ini untuk melakukan trainingnya ada 29 data. Nah, ketika dari karyawannya itu datanya 9,3. Sedangkan untuk nanti pengimplementasian ke MATLAB sendiri saya menggunakan sigmoid biner, jadi harus antara 0 sampai dengan 1. Jadi kita harus menormalisasikan terlebih dahulu datanya dari data latih ke data setelah dinormalisasi. Rumusnya itu seperti ini. X aksen itu data hasil normalisasi sama dengan 0,8 dikali X min B. X min B itu adalah data asli atau data awal dikurangi dengan nilai minimum data asli dibagi dengan nilai maksimum data asli dikurangi nilai minimum data asli, dan terakhir adalah ditambah dengan 0,1. Nah, untuk di sini data maksimumnya itu untuk untuk X1 ada 9,3 dan minimumnya ada 6, dan selanjutnya bisa dilihat sendiri. Dan ini adalah pengimplementasiannya. Untuk rumusnya seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Dari tadinya ada angkanya 9 untuk nilai X1-nya 9, nanti dirubah menjadi 0,8277 setelah dia normalisasi. Setelah dari sini nanti data latih akan dimasukkan ke MATLAB. Begitu pula dengan data uji. Data uji coba juga nilainya itu antara rentang 1 sampai 10, jadi harus dinormalisasi ke antara rentang 0 sampai dengan 1. Ini adalah data inputannya, kemudian ini adalah data outputnya. Nanti akan digunakan ke MATLAB itu adalah data-data yang 0,0 ini. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi dari MATLAB sendiri untuk membuat backpropagation-nya. Pertama kita save dulu latihannya untuk nanti data ini digunakan script data training. Itu ada script untuk ujinya. Setelah dibuat latih dan ujinya ini untuk scriptnya, kita pindah ke workspace, kita bikin
yang baru itu untuk menyimpan data inputannya. Yang pertama data latih. Nah, ini nanti untuk data-data tadi itu ditranspose terlebih dahulu, datanya disimpan menjadi data underscore latih agar nanti bisa dibaca oleh script. Kemudian selanjutnya itu kita buat juga data target latihnya. Target nilainya 1 dan 0. Itu nilai baik dan buruk yang 1 dan 0. Ini script untuk melatih datanya, ada epoch, kemudian train vara, kemudian ini adalah learning rate 0,9, kemudian goalnya 0,1. Nanti hasilnya itu kira-kira seperti ini untuk hasil regresinya. Dan baik, selanjutnya setelah kita membuat data latih tadi, kita buat juga script untuk data ujinya kira-kira seperti ini. Nanti untuk data ujinya sendiri, ini jumlah datanya itu ada 29 data sesuai data inputan tadi. Kemudian kita umpamakan jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 0,5, maka dianggap itu sebagai 1 atau baik. Dan jika kurang dari 0,5, maka dia akan dianggap buruk. Nah, itu nanti kita import datanya ke sistem MATLAB-nya yang tadi dari Excel ditransfer terlebih dahulu. Kita buat new workspace yang baru sebagai nama data uji. Kita akan menampilkan dengan cara yang kedua dengan NN Tool. Selanjutnya adalah melakukan import data uji, data latih, dan target latih di output. Kemudian kita buat network baru dengan nama tugas CST kelompok 3. Kemudian kita dapat menentukan pilihan sesuai dengan yang dipilih di video ini atau bisa berbeda juga. Berikut adalah tampilannya. Kemudian kita dapat mengatur untuk data trainnya seperti di atas, epochnya misalkan 3000, learning rate-nya 0,1, dan nanti sistemnya akan berjalan sesuai dengan metode backpropagation. Setelah diregresi nanti akan menghasilkan seperti gambar di bawah ini. Karena output yang kita belum didapatkan sesuai target, maka kita harus terus mengulanginya dengan cara-cara seperti ini. Dan kemudian nanti metodenya itu akan membentuk bias-bias yang baru atau bobot yang baru. Kita coba lagi dengan epoch 3400 dan max filenya 3000. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, didapatkan hasil seperti berikut ini. Karena sudah mendekati hasil terbaik, kita ambil saja ya outputnya. Berikut adalah hasil uji cobanya. Saya contohkan nilai hasil uji coba yang pertama itu yang 0,9987. Seperti yang tadi kita sepakati bersama bahwa apabila nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0,5, maka hasilnya itu adalah baik atau 1. Namun apabila nilai nanti hasilnya adalah kurang dari 0,5, maka hasilnya adalah buruk, kan? Nah, di sini dari keterangan-keterangan tadi kita lihat di sini kan nilai 0,9987. 0,9987 itu ada di antara 0,5 sampai dengan 1. Maka dia bernilai 1 atau baik. Baik ya. Kemudian yang 0,94174 juga dia akan bernilai baik. Kemudian yang buruk misalkan 0,022019 ini karena dia kurang dari 0,5 maka hasilnya adalah buruk. Setelah itu kita bandingkan ya antara hasil JST dengan nilai target awal. Udah sama belum? Target pertama kan 1, hasil JST-nya 0,9. Oh, udah sama, berarti udah betul ya. Nah, ketika hasilnya baik, yang awal pun baik, maka ketepatan JST-nya sudah benar. Nah, yang buruk ini, karena di sini nilai dia buruk, kemudian hasilnya pun buruk, maka dia juga bernilai benar. Nah, karena sudah bernilai 100% benar, maka selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya ke yang tadi ya. Kita klik yang train ini, klik yang simulate-nya ini, kemudian klik data uji. Setelah itu kita klik simulate network-nya. Setelah diklik, nanti data output-nya itu akan berubah ya, output CST-nya akan berubah. Nah, setelah itu kita ambillah data-data output yang tadi. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari output hasil simulasi, nah tadi kan sudah kita kopikan data hasil simulasi outputnya ke sini. Nah, ini merupakan data hasil uji coba yang tadi ya. Saya perlihatkan di sini hasil uji coba untuk yang nomor 1 itu di sini 0,001996. Nah, parameternya sama ya kayak tadi, maka karena dia kurang dari 0,5 dia adalah keterangan hasilnya itu buruk gitu ya. Kemudian apabila di sini
misalkan di sini 0,997, maka dia hasilnya baik. Nah, setelah dikeluarkan hasil uji cobanya, kita bandingkan antara target dan keterangan hasilnya. Di sini misalkan yang pertama itu parameternya baik gitu ya. Kemudian hasil uji cobanya pun baik, maka ketepatan JST-nya benar. Pokoknya jika target dengan hasil uji coba itu sama, maka dia benar, namun jika berbeda itu salah. Setelah dilakukan hasil uji coba dari 28 data baru yang telah diujikan pada data hasil pelatihan, maka tampak bahwa 15 data sebanyak 53,6% sesuai dengan target, sedangkan 13 data 46,4% tidak sesuai dengan target. Jadi kesimpulannya, jaringan saraf tiruan ini berhasil dapat digunakan untuk menganalisa produktivitas kinerja karyawan berdasarkan faktor keahlian, pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemampuan. Hasil penelitian dari data yang telah dilatih dan diuji coba diuji menunjukkan bahwa data faktor yang telah diambil tidak selalu menunjukkan baik. Hal yang dikarenakan mungkin saja ada faktor-faktor seperti yang lain seperti kenyamanan di tempat kerja, fasilitas, bonus, dan lain sebagainya. Nah, untuk keakuratan pengujian kita bisa menambahkan banyak data ya, bisa menambahkan banyak data. Namun dengan banyak data masukan ini semakin ditambahkan, maka proses pelatihan pun akan semakin lambat. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.